kita sedang ada di kuburan Londo. Kuburan Londo Sukun ini adalah salah satu tempat yang unik sebetulnya di Kota Malang, bahkan mungkin satu-satunya ya, karena kuburan Londo Sukun ini sudah ada sejak zaman Belanda dulu. Belanda atau pemakaman orang-orang Eropa itu ada di daerah Pattimura, di daerah kota ya, kalau sekarang di daerah Klojen. Nah sekarang setelah itu karena wilayahnya terlalu sempit dan ada pengembangan kota, sehingga dengan boplen ketiga itu ke Sukun ini. Ini masih dimanfaatkan sebagai pemakaman umum Nasrani di Kota Malang. Begitu. Dan karena makam ini sudah digunakan sekian lama, mulai tahun 1920 itu, di sini menyimpan banyak sekali cerita tentang tokoh-tokoh yang dimakamkan di kuburan Londo Sukun ini. Nanti kita bisa mungkin lihat beberapa tokoh terkenal di zamannya yang memang sangat berpengaruh di Kota Malang. Oke teman-teman, kita sekarang ada di lokasi Tugu Jepang di kuburan Londo. Tugu Jepang ini adalah satu-satunya kompleks pemakaman Jepang yang ada mungkin di Jawa Timur, sehingga di dalam setiap tahunnya Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya ini selalu mengadakan peringatan penghormatan leluhur di sini. Jadi di sini dimakamkan orang-orang Jepang yang terlibat di dalam masa perang dulu, di Perang Dunia Kedua, yang termasuk waktu itu ada di Indonesia. Ada dari korban militer, bahkan juga ada korban dari para korban sipil. Di belakang tugu ini ada tulisan yang mungkin bisa memberitahukan sedikit informasi walaupun dalam berbahasa Jepang, bahwa monumen ini dibangun lagi pada tahun 1982. Setelah sebelumnya ini hanya menjadi gundukan tanah saja yang digunakan sebagai lokasi makam. Di makam kuburan Londo ini teman-teman nanti bisa melihat ada tokoh-tokoh besar, yang salah satunya adalah tokoh Freemason. Mungkin ada yang pernah tahu tentang Freemason ya. Ini satu kelompok organisasi, sebenarnya kelompok organisasi yang sangat-sangat tertutup. Teman-teman kalau tahu tentang Freemason, sebenarnya ini membuktikan bahwa di Kota Malang sendiri memang Freemason itu pernah berkembang besar. Ada salah satu tokoh besar di zaman itu bernama Dr. Aiken. Ini adalah salah satu tokoh Freemason yang sangat dianggap berjasa di Kota Malang. Karena di masa Belanda dulu, sama seperti masa sekarang ini, kalau kita kenal sekarang ada pandemi ya, pandemi COVID-19. Dulu di zaman Belanda ada pandemi juga. Pandeminya berupa pandemi pes. Penyakit yang mungkin diakibatkan dari virus atau apa ya, bakteri mungkin ya, tapi mungkin kayaknya virus juga sama seperti sekarang, tapi dari tikus. Nah ini tokoh yang berhasil menemukan vaksin kalau kita sekarang ya, untuk menghambat atau bahkan akhirnya bisa menghentikan wabah itu adalah Dr. Aiken. Jadi Dr. Aiken ini adalah salah satu tokoh jenius di bidang kedokteran di zaman itu yang bisa menemukan vaksin, sehingga penyakit pes waktu itu, wabah di Kota Malang juga akhirnya berhenti. Sama dengan logo yang tadi, logo ini secara spesifik juga menunjukkan adalah anggota dari kelompok Freemason. Kenapa makam dari istri beliau tidak diberikan tulisan? Ini juga masih menjadi pertanyaan, tetapi banyak yang mempercayai memang Freemason ini satu kelompok yang rahasia. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa disampaikan ke masyarakat. Jadi ada kelompok ini memang kelompok yang sangat tertutup. Ada cerita lagi di makam kuburan Londo ini yang sangat menarik. Jadi sempat saya sampaikan tadi bahwa makam Belanda ini adalah kemudian dipindahkan ke wilayah
kuburan Londo Sukun ini dari wilayah kuburan Londo yang ada di awal di Pattimura. Nah, ini adalah bukti pemindahannya. Ada 2 bunker yang dijadikan satu makam bersama dari kurang lebih 900 kerangka manusia yang dipindahkan dari makam Belanda di Klojenlor istilahnya kalau dulu, atau sekarang di daerah Pattimura. Saya bisa tunjukkan, ini adalah makam yang tadi saya maksud berupa bunker. Ada 2 lokasi makam. Ini pemindahan yang lama, sekitar sebelum tahun 45 yang ada di sini. Kemudian pemindahan yang kedua itu di bangunan yang sebelahnya. Masih ada penanda atau prasasti waktu pemindahannya. Kalau teman-teman bisa melihat juga di sini, ini ada semacam prasasti yang mungkin bisa dibaca bahwa di sini dimakamkan kembali jenazah-jenazah yang dipindahkan dari kuburan Kristen Klojenlor pada 17 Oktober 63. Teman-teman, ada satu tokoh lagi yang sangat besar yang dikenal di zamannya waktu itu. Ini adalah tokoh pendiri dari gereja Jawi Wetan. Kalau teman-teman Nasrani di gereja Jawi Wetan pasti kenal dengan beliau, adalah Pendeta Johannes MD. Pendeta Johannes MD ini awalnya adalah orang biasa-biasa saja, tapi karena beliau ini adalah orang yang sangat dalam kerohaniannya, akhirnya beliau juga mengembangkan atau menyampaikan kerohanian mereka dalam agama Nasrani ini. Itu konsep penyebaran agama yang masih menyerap budaya dari masyarakat sekitar. Beliau ini orang yang memang paham dengan budaya Jawa, sehingga konsep pengembangan agama Kristen waktu itu yang beliau sampaikan adalah tetap mengembangkan budaya-budaya yang ada di masyarakat, khususnya di Jawa Timur. Kuburan Londo selain sebagai komplek makam, kuburan Londo juga menjadi RTH bagi Kota Malang, ruang terbuka hijau. Untuk itu dari UPT Makam juga menyiapkan dan melestarikan makam ini sebagai RTH. Di antaranya UPT Makam bersama masyarakat menanam berbagai macam tanaman, kopi, buah-buahan, juga tanaman obat. Itu ada di makam kuburan Londo ini. Ini salah satu contoh tanaman yang ada di sini. Ini memang masih belum musimnya panen, warnanya masih hijau. Ini kopi jenis Robusta yang kita tanam di wilayah kuburan Londo. Kalau teman-teman tadi berjalan di lingkungan dalam, juga ada tanaman kelor, ada beberapa tanaman obat lain, tanaman sukun juga ada di kuburan Londo ini. Intinya kita ingin melestarikan bahwa UPT atau kompleks pemakaman kuburan Londo ini juga tetap menjadi wisata dan juga tetap bisa menjaga lingkungan atau ruang terbuka hijau di Kota Malang sebagai salah satu sumber oksigen bagi Kota Malang. Kalau teman-teman mau bersama-sama kami di bulan November nanti akan mengajak teman-teman untuk menanam bareng, tanam pohon bersama di Kota Malang untuk kita bersedekah oksigen. Selamat datang nanti di Kota Malang.